Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis ingin bahas lagi soal rangka ESAF kali ini dari respon konsumen, respon yang pembela pabrikan ya. Rasanya nggak ada ya konsumen yang betul-betul lega dengan masalah rangka ESAF karatan itu. Banyak yang khawatir ya. Kebanyakan memilih untuk melepas motornya, jual motornya ya sebisa mungkin ya. Karena bisa terjadi nggak bisa dijual karena nggak ada yang mau terima. Dari penjual pun sebenarnya menanggung resiko ya, dari pengepulnya, penerimanya juga menanggung resiko. Jadi yang banyak dilakukan adalah orang konsumen motor Honda ini cari orang yang masih belum begitu tahu masalah yang viral di motor Honda ini. Ya sebenarnya itu jahat juga sih ya, karena ya artinya jadi membebankan cacat produknya ke orang lain. Ya semoga waktu menjual itu juga sudah ngasih tahu bahwa oh rangkanya resiko patah ya. Kalau mau fair ya kayak gitu. Memang sih yang jahat itu Hondanya ya, karena ya kalau ada apa-apa konsumen yang nanggung. Mau nanggung resiko, nanggung biaya, semuanya ke konsumen. Kalau misalnya konsumennya kecelakaan, masuk rumah sakit, Hondanya nggak bakalan ganti rugi, gak? Mustahil. Kan pabrikan jahat emang Honda ya. Mustahil Honda itu nggak bakal ngasih ganti rugi. Kalau ternyata motornya sudah di luar garansi, ya mustahil Honda mau mengganti. Walau itu salahnya Honda, salahnya desainer insinyurnya, nggak bakalan akan diganti. Makin parah juga karena metode bengkel penanganan dealernya Honda itu tidak tersentralisasi. Selain tidak tersentralisasi, kalau ada recall atau apa, yang harus nanggung adalah dealernya. Jadi kalau dealer kecil-kecil mustahil mau mengganti. Jadi kalau dealernya kelas kabupaten, kelas kecamatan, wah mustahil bakal mau ganti klaimnya. Pasti bakal sebisa mungkin, sebanyak mungkin biaya dibebankan ke konsumen, karena yang nanggung dealer bukan Honda. Ya ini sudah teknik jahat Honda yang lain lagi. Kenapa kok klaim garansi itu yang nanggung dealer bukan Honda? Kenapa kok setiap ada klaim garansi disuruh ke tempat beli motor? Kenapa kok nggak di semua tempat? Itu niat jahat lah, praktek buruk dari Honda ya. Ya moga-moga aja konsumen nggak akan beli motor Honda lagi, karena jual itu sulit ya. Terus melimpahkan ke orang lain juga ada dilema. Beberapa orang akhirnya pasrah ya, memilih wes dijalani aja lah,
sambil berdoa yang banyak, sambil dalam hati nangis ya, nangis karena betapa jahatnya Honda itu ya, ngasih konsumen kok motor seperti itu, dirancang yang malah cepat rusak, cepat karatan. Penulis juga kaget loh ya ketika tahu Vario 160 itu remnya gampang blong ya. Apa-apaan itu, pabrik apa itu, kok jahat sekali kayak gitu. Tapi ternyata jahatnya tidak sebatas itu saja ya. Makin jahat lagi ketika dari Honda itu menyebar orang-orang yang membela dia gitu. Banyak orang nipu hanya untuk memperbaiki nama baik Honda, nama baik yang sebenarnya sudah tidak pantas lagi lah Honda itu menyandangnya. Jahatnya di banyak level. Jahat ya Honda itu karena tahu ada masalah nggak direken, malah berani berbohong dengan kamu. Itu cuma silikat, nggak usah diperhatikan, padahal yang beneran karat juga ada. Garansi juga tidak dipermudah tapi dipersulit. Bahkan kalau misalnya benar-benar bisa klaim gitu, nggak sebisa 100%. Misalnya jasa itu dibebankan ke konsumen. Kalau misalnya ganti rangka, biaya ke STNK-nya itu dibebankan ke konsumen. Kalau rangka habis garansi habis, jahat lagi karena bakal dijadikan ajang untuk mengeksploitasi kesusahannya konsumen. Konsumen susah itu jadi sumber pendapatan bagi Honda. Gimana caranya bisa semahal mungkin jasanya, semahal mungkin perbaikannya. Dan itu pun penanganannya, pengerjaannya di bawah standar ya. Sa ISOE itu loh. Harganya harga elit tapi pengerjaannya kiri. Jahat karena yang terjadi sekarang ini, rangka patah dan macam-macam ini adalah faktor yang disengaja. Honda sengaja memilihkan rangka yang tipis. Itu jelas sengaja. Honda sengaja pakai metode pengecatan yang tidak bisa mengecat bagian dalam. Honda sengaja membiarkan silikat itu tetap ada, padahal silikat itu tidak bisa mencegah karat, malah bisa jadi sumber berkembang biaknya karat. Honda sengaja bikin spakbornya pendek, deknya pendek, sehingga rangkanya selalu kena air ketika lewat genangan air. Kesengajaan itu membuat rangka jadi mudah sekali karatan, dan setelah karatan mudah sekali patah. Itu kesengajaan yang jahat sekali, tapi Honda tidak mau menanggung resikonya. Semua jadi tanggungan konsumen. Nah, orang-orang bayaran Honda, bagi yang level tinggi, vlogger ataupun yang rendah, sales, itu semuanya mencoba mendownplaykan peranan Honda pada masalah ini. Yang level tinggi-tinggi, yang vlogger itu pada ngomong garansi itu sulit, kasihan pabriknya, kasihan karyawannya. Kalau motor sudah dibeli konsumen, maka itu ya sudah jadi resikonya konsumen. Harusnya konsumen itu sadar bahwa kalau ada cacat produk atau apa-apa, itu konsumen yang nanggung. Nggak bisa konsumen nyalahkan pabrikan. Kalau ada cacat produksi, itu juga yang nanggung harusnya konsumen. Harusnya konsumen sadar pabrikan itu punya kelemahan juga. Walau itu cacat merupakan
kesengajaan dari pabrikan. Pabrikan emang sengaja buat kayak gitu. Konsumen nggak boleh nyalahkan pabrikan. Jadi yang disebarkan oleh yang level tinggi seperti itu ya. Padahal kalau yang namanya jual beli, pabrikan itu harusnya wajib menyebarkan informasi lengkap. Keunggulan ya silahkan, tapi kelemahan wajib diberitahukan juga. Cacat-cacat produk, kemungkinan kerusakan itu juga wajib diberitahukan. Dari vlogger-vlogger ngomong ada garansi, silahkan cek ke dealer Honda, silahkan laporan gitu ya. Padahal dalam kenyataan yang namanya klaim garansi itu sesuatu yang sulit dilakukan. Penulis sendiri tidak pernah merasakan garansi, seringnya malah keluar uang ketika punya motor Honda. Yang namanya garansi itu omong kosong, dan penulis juga banyak dapat laporan dari pemirsa ataupun baca testimoni bahwa yang namanya garansi itu sesuatu yang sulit, apalagi kalau itu barang besar. Kalau cuma suspensi mungkin ringan, tapi kalau sudah sistem secara keseluruhan, jangan harap lah. Kalau nggak viral mungkin nggak akan dibantu ya. Tapi sekarang sudah viral, tahulah semua orang buruknya Honda gimana. Tapi tetap ya dari vlogger kalau ada masalah ke dealer Honda, ke AHA saja, diperiksakan saja, pasti akan ditangani. Ya bullshit ya. Omong kosong seperti itu yang ya salah satu kejahatan dari Honda yang dibantu oleh orang-orang yang mencoba menyebarkan kebohongan seperti itu. Kejahatan yang berikutnya adalah yang dari sales ya. Memang ada sih kasus-kasus kayak rangka patah di motor-motor lain. Terjadi di Suzuki juga, Suzuki, Yamaha. Kalau Kawasaki belum pernah dengar, tapi kayaknya ada juga. Tapi mereka juga berani berbohong. Motor usianya puluhan tahun disebut masih muda. Ini motor baru keluar dealer sudah rusak, padahal ya motornya umurnya puluhan tahun. Yang nggak tahu kan ketipu. Terus nggak diomongkan juga bahwa yang terjadi pada Honda itu motornya umurnya cuma kurang dari 2 tahun ya. Malah ada yang kurang dari setahun. Padahal kan belum musim hujan mas, kok bisa? Lah ya kan spakbornya didesain sama Hondanya itu pendek ya. Kalau orangnya sering ke pasar gitu lewat genangan air, airnya nyiprat ke rangka terus menerus, ya pasti karatan lah. Sesuatu yang wajar terjadi, apalagi ketika kualitas pelapisan catnya itu buruk sekali. Dari sales juga nyebut, oh kasus di merek lain juga banyak. Padahal ya sebenarnya itu kasus-kasus lama yang belum tentu juga karena karat gitu loh. Patahnya karena hal lain. Tapi ya nggak berarti Yamaha itu bebas 100% ya. Karena Yamaha sama jahatnya sih kalau soal spakbor. Penulis tahu sendiri karena motor penulis sendiri ini sudah penulis tambahi stomap ya, kasih map plastik bagian belakang spakbornya. Mungkin ada yang ngomong pakai sambungan spakbor aja mas, gak ngurus lah. Kalau orang tahu bahwa motornya api-api kok dikasih sambungan spakbor, ya biar pamer, biar yang lain jadi mikir. Motor api-api spakbor di kayak tambalan welek bolang konteng kok ngono apa gitu loh. Biar orang-orang tahu lah, biar mikir. Tapi ya ternyata nggak ada efeknya ya.
Penulis juga sering ngomong ke orang-orang yang ngalami rangka karatan, rangka patah, atau yang bahkan di NMAX sekalipun atau motor lain. Kayaknya gak mempan ya diomongi panjangkan spakbor itu ya. Banyak orang yang gak sadar bahwa pabrikan itu jahat sekali dengan mendesain spakbor yang kena rangka terus, sehingga membuat rangka itu mudah karatan. Mau itu yang rangkanya kuat sekalipun, kalau disirami air terus menerus ya rusak lah. Jadi jangan heran kalau nanti muncul kasus NMAX, kasus Aerox, kasus motor lain-lain ya, Yamaha yang patah karena karatan. Karatannya coba lihatlah di mana posisi. Pasti di belakangi spakbor depan lah. Karena spakbor depannya nggak menghalangi air. Itulah jahatnya pabrikan Jepang ya. Jadi penulis gak bela merek. Soal spakbor itu pabrikan Jepangnya jahat. Soal engine mounting juga keminter ya. Engine mounting itu aslinya nggak cocok kan, yang pakai stopper, tapi dipaksa pakai stopper untuk Indonesia. Jahat itu. Bikin banyak orang penyakit pinggang. Orang sehat-sehat bisa jadi bungkuk-bungkuk karena sakit pinggang. Tapi ya itulah jahatnya orang Jepang ya. Tapi Honda lebih parah. Lebih parah karena ya milih rangka tipis. Decknya juga lebih rendahkan. Di kasus Vario 160. Bagian dalaman juga nggak dicat. Akhirnya ya mudah sekali karatan ya. Balik lagi, dari sales-sales pun juga banyak bohong soal keadaan ya. Jadi di awal-awal gitu ya, ngomong walau ada rangka masyarakat masih percaya gitu ya. Masih apa jenenge, banyak yang membeli motor Honda, dipamerkan kondisinya, dipamerkan itu ya. Walau akhir-akhir ini sudah berkurang ya omongan seperti itu. Jadi sudah banyak yang ngomong ya memang penjualannya susah, tapi nggak berhenti ya. Pembohong-pembohong yang ngomong motornya masih laris, motornya masih dicari orang, itu masih banyak saja ya. Nggak berhenti bohongnya. Ada yang ngasih jempol, terima kasih ibu ini sudah beli ini gitu ya. Motor diturunkan, ini sudah banyak. Ada motor transport yang menunjukkan isinya banyak, syukurlah masih jual masih laris sekali Hondanya gitu ya. Ya mungkin itu juga ya yang jadi alasan mengapa dulu data IC Asosiasi Ikatan Sepeda Motor Indonesia atau apalah, Asosiasi Industri Sepeda Motor mungkin IC, bola opos IC itu datanya bisa bocor ke masyarakat, karena bisa jadi dari pabrikannya pengen pamer karena tahu kalau motor laris, orang jadi makin tertarik beli. Ya bahkan bisa jadi sebelumnya motornya nggak laris pun diomongin motor paling laris, sehingga orang jadi tertarik beli gitu. Karena orang Indonesia itu tertarik untuk cari motor yang harga jual laginya masih tinggi ya. Tapi ya seharusnya kalau sekarang orang-orang sudah sadar bahwa harga jual motor Honda yang yang ESAF sudah hancur. Walau ya sebenarnya yang non ESAF pun banyak karatannya, cuma karena rangkanya tebal, resiko patahnya masih kecil. Walau ada yang parah sekali sehingga ya sandar sampingnya sampai karatan ya. Sandar samping karatan padahal motornya masih baru, karatan dan patah ya.
sudah selevel itulah motor Honda itu. Kebohongan lain ya kayak ngomong oh ada kasus ini pagar 12 gitu ya misalnya ya, ada apa jadinya kasus baterai aki cepet habis gitu, apa maneh fuel dilution, sorry kalau fuel dilution nggak begitu diomongkan ya, Vamperoli gitu. Padahal ya sebenarnya kasus yang sama bisa terjadi juga ya di Honda. Ngomong Vamperoli, padahal ya Honda sendiri sekarang banyak yang kena Vamperoli ya, kalau kita lihat di grup-grupnya Honda, di motor-motor yang umurnya masih kurang dari 2 tahun banyak loh ya yang kena Vamperoli. Cuma nggak disebut Vamperoli, disebutnya olinya cepat habis. Padahal ya sebenarnya sama saja. Vamperoli itu ya untuk menyebut penyakit oli cepat habis. Ya lagi-lagi gara-gara oli sih. Karena mulai dari baru dikasih AHM oil. Sama juga dengan motor Yamaha yang mulai dari baru dikasih Yamaha Loop, hancur sudah. Pasti kena penyakit deh. Karena kualitas olinya kan memang di bawah standar. Cuma kalau Honda lebih merata ya. Lebih merata. Jadi nggak cuma oli mesin saja, oli transmisi, minyak rem, kulan, oli suspensi depan itu juga di bawah standar. Stemped CVT juga di bawah standar. Jadi kalau suara mesin CVT-nya kasar, terus sampai kemelodak sampai macam-macam, itu merupakan kewajaran ya. Dan biasanya kalau sudah kemelodakan gitu mau klaim garansi nggak bisa, karena ini pemakaian mas, ini pemakaian, ini normal gitu ya. Lagi-lagi jahatnya Honda bakal dikeluarkan. Terus kasus misalnya pagar 12 ya, pagar 12 ya banyak sih yang mengalami seperti itu. Tapi menurut penulis hal itu terjadi karena motornya keseringan diservis ya, yang entah mengapa begitu makin sering diservis kok makin cepat rusak. Dan ini nggak cuma terjadi pada Yamaha toh, di Honda juga begitu, yang salah satunya karena mekaniknya saenake dhewe, mekaniknya sembarangan. Orang baru belajaran dari bangku sekolah, kelambi sekolah juga disuruh nangani motor konsumen tanpa ada pengkaderan pendidikan yang baik gitu ya. Baut patah bukan salah mekanik. Walau mekanik sing matah no, yang nanggung biayanya ya konsumen. Dratnya dol, ya pastinya mustahil mekaniknya sing orang kongkon ganti. Dealernya juga nggak bakalan ganti. Konsumen lagi yang harus nanggung, yang mungkin bisa jutaan biayanya. Dan ya banyaklah contoh-contoh lain malpraktek yang terjadi di dealer. Nggak cuma Yamaha toh, Honda juga terjadi malpraktek ini. Dan mungkin kalau di Aerox terkena kasus pagar 12. Kalau di Honda ya banyak tuh yang sepedonya mati ya, kena embun mati, kan repot itu. Belum lagi yang hubungannya dengan smart key, mau yang Yamaha mau yang Honda wis podo-podo lah wis. Penyakitan kabeh. Jadi penulis rekomendasikan kalau beli motor ojo sing smart key lah. Lek kuncine sodo beli apa? Nah, itu mbok maneh wis. Ya cari pengamanan lain lah, jangan mengandalkan pengamanannya kunci. Mbok smart key, mbok kunci manual podo-podo gak amane lah. Terus aki cepet tekor, ya sama saja ya. Cepet tekor itu satu aneh opo, karena penulis pernah lihat-lihat lah di Facebook beberapa itu artinya lebih dari satu, bahkan bisa belasan ya,
ngomong aki cepet tekor, setahun habis 4 aki, setahun beli aki 4 kali, itu kan ya parah kan lah ya. Ya karena memang sistemnya sekarang ini sangat menghabiskan baterai. Kalau motor jarang dipakai, nggak dipakai tiap hari, wes resiko. Karena ya sedotan yang harus smart key itu pun cukup besar, apalagi ditambah dengan teknologi connected makin besar lagi. Connectednya juga yang nggak tanggung-tanggung, yang mengeluarkan sinyal aktif ya. Namanya sinyal aktif kan harusnya gede. Kalau pemakaiannya 500 mA, 500 mA itu sudah normalnya alat radio ya. 500 mA itu wis 6 watt 6 watt terusan nyala. Arep gak tekor ya apa aki nih. Jadi ya namanya teknologi itu ada dua sisi ya. Apalagi penerapan teknologi ini teknologi pokok asal dipasang, pokok asal ono. Karena kan harusnya yang namanya teknologi itu harus diperhitungkan juga kondisinya. Kalau misalnya motor nganggur lama, tapi itu kan enggak. Kalau mobil 6 watt itu termasuk enteng ya, karena kapasitas aki ini 70 Ah lah, minim 45 Ah. Kalau motor 1/10 nih 6 watt ya gede itu. Tapi ya insinyur Jepang itu bodoh. Harus sebesar yang dipakai di mobil dipasang di motor. Akhirnya ya banyak yang tekor aki ini. Ya sayangnya sekarang orang Jepang itu nggak pinter, bodoh. Selain bodoh tapi curang, jahat gitu loh. Sudah tahu itu kesalahannya dia, tapi yang nanggung suruh konsumennya. Kan parah itu. Ya wes lah, itu saja wes. Pembohong-pembohong itu masih banyak ya. Pemberani bohongnya sudah juga wis nggak nanggung. Wong rangka jelas karatan ngomong, oh motor saya nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya, dipamerkan. Dan kelihatan jelas motornya nggak ono silikatis juga ya. Padahal silikat itu harusnya jadi ciri motor produksi ESAM, tapi kok tidak ada sama sekali. Kan aneh itu. Jelas motornya wis dicat, dibersihkan, terus diomongkan nggak ada apa-apa, padahal ya penyakitan sebenarnya. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.